Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaluman Story. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur yang panjang, serta diberikan rizki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Boneka dari Rumah Nenek, Part 2. Silahkan duduk Ibu Mariska. Perkenalkan, saya kepala sekolah yang baru di sekolah ini. Nama saya Dahlia Pohan. Saya Marisa, orang tua dari Arindi Putri. Aku pun duduk di depan ibu kepala sekolah dan menjabat tangannya. Ibu Mariska, jangan takut, kami telah mengecek rekaman CCTV di sekolah ini tentang kejadian yang baru saja terjadi. Di dalam CCTV di dalam kelas terlihat Arin sedang bersiap untuk mengambil pakaian olahraga dari dalam tasnya bersama Yuri teman sebangkunya di pukul 10.32 WIB. Namun di waktu yang sama di tempat kejadian Arin sedang bersama Tasya seperti sedang bertengkar, dan waktu di tangga terlihat Tasya yang terpeleset dan sempat ditolong oleh Arin. Namun entah mengapa Arin malah melepaskan pegangan tangannya kepada Tasya yang membuat Tasya nyaris jatuh. Ucap kepala sekolah itu. Namun wajah Arin di CCTV tempat kejadian tidak terlalu jelas, sedangkan yang ada di ruangan kelas begitu jelas. Ya Allah, Amil, ucap Mariska dalam hati ketika melihat CCTV di tempat kejadian. Video CCTV itu menunjukkan wajah Amel yang tersenyum sinis ke arah Mariska. Video CCTV itu menunjukkan wajah Amel yang tersenyum sinis ke arah Mariska. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Mariska. Bahuku mulai meremang, seluruh bulu kuduku berdiri melihat video CCTV itu. Mataku masih tetap mengarah ke layar monitor laptop yang ditunjukkan oleh Ibu Dahlia. Sambil beristighfar di dalam hati, aku mengamati rekaman video itu. Sampai ada yang ganjal menurutku dengan video itu, di mana anak yang mirip dengan Arin di dalam rekaman CCTV itu, setelah melihat Tasya terjatuh, lalu berjalan ke arah kanan menuju toilet sekolah, dan seperti hilang menembus tembok. Sedangkan dari sisi berlawanan, Arin sedang berjalan ke arah toilet bersama Yuri. Maaf Bu sebelumnya, apakah Ibu sudah melihat video rekaman ini? Sampai Arin berjalan dengan Yuri ke arah kamar mandi. Iya, kami sudah melihatnya. Semua guru juga merasa ada yang aneh dengan semua ini. Namun kami belum bisa memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Pihak sekolah juga tidak menyalahkan Arin atas kejadian ini, karena banyak saksi yang melihat bahwa Arin memang sedang di dalam kelas saat kejadian ini terjadi di tangga. Sepertinya Arin sedikit agak shock dengan kejadian ini, sebab ada beberapa teman dekat Tasya yang memojokkannya atas kejadian kecelakaan ini. Jadi saya memanggil ibu ke sekolah agar membawa Arin pulang untuk istirahat agar lebih tenang. Baik Bu, terima kasih atas semua yang telah dilakukan untuk menegakkan kebenaran untuk Arin. Terima kasih Bu. Aku menjabat tangan Ibu Dahlia dan berjalan menuju kelas Arin. Kelas Arin berada di ujung lorong kantor kepala sekolah ini. Aku berjalan menuju kelas Arin, melewati beberapa kelas, dan aku juga sempat melihat ada jalan menuju toilet sekolah di setiap selang 3 kelas. Tak sengaja aku sempat melihat murid perempuan yang mukanya mirip dengan Amel, berjalan keluar dari arah toilet sekolah dan masuk ke dalam kelas. Sebelum anak itu masuk ke dalam kelasnya, ia sempat berpapasan denganku. Ia juga sempat tersenyum dan menegurku. Siang mamanya Arin, saya Amel, teman Arin. Permisi, saya mau masuk ke kelas dulu, ucap anak yang mengaku bernama Amel itu. Aku tak sempat menjawab ucapan anak itu. Aku hanya tersenyum kepadanya dan menganggukkan kepala. Anak itu pun masuk ke dalam kelas dan duduk di sebelah siswa lelaki. Ia duduk dekat dengan dinding kelas.
Aku sempat berhenti dan melihat anak itu masuk ke kelasnya. Wajahnya anak itu tidak asing bagiku, sehingga aku mundur kembali ke belakang melihat anak itu masuk ke dalam kelasnya. Aku memperhatikannya sampai ia duduk di tempat duduknya. Anak itu sempat tersenyum kepadaku lagi ketika mata kami saling beradu. Begitu juga denganku. Aku melanjutkan kembali berjalan ke arah kelas Arin, sambil mengingat-ingat di mana pernah melihat wajah anak yang tadi berselisihan denganku. Astagfirullah. Anak itu Amel. Amel bonekanya Arin. Dalam hati aku berujar setelah mengingat dengan jelas. Wajah anak itu tadi ternyata mirip dengan bonekanya Arin. Untuk memastikannya aku kembali berjalan ke arah kelas anak itu tadi. Dan melihat dari pintu yang masih tetap terbuka di kelas itu, di mana tempat duduk anak yang mengaku namanya Amel tadi, tepat sejajar dengan garis lurus jika kita berdiri di depan pintu masuk kelasnya. Namun aku tidak menemukan Amel di dalam kelas itu. Bangku yang diduduki Amel tadi pun kosong tak berpenghuni. Aku memberanikan diri mengetuk pintu kelas itu. Permisi. Maaf, mengganggu Bapak. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Ucap seorang guru yang langsung bangkit dari duduknya dan menghampiriku. Maaf Pak, saya mengganggu pelajarannya. Saya ingin bertanya. Anak perempuan yang bernama Amel, yang duduk dekat dinding di pojok sana urutan bangku nomor 3 dari depan kemana ya? Amel siapa ya Bu? Tak tahu nama panjangnya. Saya kurang tahu Pak, tapi namanya Amel. Anaknya putih, hidungnya mancung, rambutnya lurus warna coklat. Maaf Ibu, di kelas ini tidak ada anak yang bernama Amel dan dengan ciri-ciri seperti yang Ibu sebutkan. Dan kalau soal bangku yang kosong itu milik Riko, kebetulan Riko lagi sakit, jadi tidak masuk sekolah, ucap Pak Guru lagi. Oh, kalau begitu maaf telah mengganggu waktunya Pak. Mungkin saya salah ruang kelas, ucapku sambil pamit meninggalkan kelas itu. Sesampainya di rumah, Arin langsung masuk ke kamarnya. Aku pun kembali mengerjakan pekerjaanku yang masih belum selesai. Arin keluar dari kamarnya menuju kamar mandi, tanpa melihatku yang masih sibuk di dapur. Setelah selesai dari kamar mandi, Arin kembali lagi masuk ke kamarnya. Setelah semua selesai, aku berjalan menuju kamar Arin ingin mengajaknya untuk makan siang bersama. Aku berdiri tepat di depan pintu kamar Arin, mencoba ingin membukanya, namun urung aku lakukan. Aku mendengar Arin sedang berbicara dengan seseorang. Amel, kamu tidak boleh seperti itu. Aku hanya membelamu Arin. Tasya terlalu jahat sama kamu. Tasya nggak jahat sama aku Amel. Tasya itu sahabat Arin. Tapi Tasya itu suka buat Arin nangis. Amel nggak suka kalau lihat Arin nangis. Amel nggak suka kalau ada yang jahatin Arin. Tapi nggak harus buat Tasya celaka Amel. Amel nggak mau buat Tasya celaka Arin. Amel udah nolongin Tasya waktu ia mau jatuh. Namun Tasya bilang, jangan sok baik deh lu Rin, pakai mau nolongin gua segala. Jadi ya Amel lepasin aja pegangannya. Terus Tasya jatuh deh. Kan bukan salah Amel. Amel, sekali lagi pokoknya, jangan buat hal yang aneh-aneh lagi. Iya deh, Amel nggak bakal buat hal yang aneh-aneh lagi. Aku sengaja tidak membuka pintu kamar Arin. Aku mendengarkan percakapan Arin dengan Amel bonekanya. Aku masih bingung harus berbuat apa. Perlahan-lahan aku membuka pintu kamar Arin, mencoba melihat Arin sedang berbicara dengan siapa.
Aku masih tidak bisa percaya dengan semua keadaan yang sudah terjadi. Arin sama sekali tidak menyadar jika pintu kamarnya telah terbuka sedikit. Aku membukanya dengan hati-hati, ingin melihat keadaan yang terjadi di dalam kamar Arin. Astagfirullah. Amel bonekanya Arin duduk di pinggir ranjang bersebelahan dengan Arin menghadap jendela kamar. Namun sepertinya Amel menyadari jika aku sedang mengendap-endap membuka pintu kamar Arin, sehingga ia melihat ke arahku dengan senyum khasnya yang membuat bulu kudukku meremang. Aku melihat Amel dan Arin duduk bersebelahan di pinggir ranjang dengan kaki menjuntai ke lantai. Tidak mungkin boneka bisa duduk dengan seperti manusia tanpa dipegang atau diganjal oleh benda untuk sandarannya. Melihat senyum Amel yang membuat bulu kudukku semakin merinding hebat itu, aku pun menutup pintu kamar Arin kembali. Astagfirullah, astagfirullah. Aku mengatur nafas dan menenangkan hati dengan seluruh bulu kuduk yang sudah merinding. Kembali aku beranikan diri membuka pintu kamar Arin. Arin sayang, ayo makan, ucapku sambil membuka pintu kamar Arin dengan mengumpulkan segala keberanianku. Pintu kamar Arin terbuka, Arin masih di posisi yang sama duduk di pinggir ranjangnya. Namun Amel yang tadinya duduk di samping Arin kini terjatuh ke lantai, seperti boneka yang memang harus disanggah jika ingin duduk. Jika tidak disanggah boneka akan jatuh. Beda sekali dengan yang aku lihat tadi. Aku masih berpikir mungkin aku hanya berhalusinasi dengan semua ini. Mungkin karena efek lelah dengan semua kegiatan sehari-hari yang membuat aku menjadi berpikir yang aneh tentang bonekanya Arin. Mama kenapa bengong? Ucap Arin sambil mengambil Amel dari lantai dan menaruhnya di atas ranjang dan berjalan menghampiriku. Ya kok sayang, Mama mau ajak Arin makan, makanannya udah Mama siapin. Katanya mau ngajak Arin makan, tapi kenapa berdiri terus di sini mah? Mau makan, atau mau nemenin Arin bobo? Ucap Arin menggodaku. Makan dan keburu dingin makannya di atas meja. Kamu duluan deh cuci tangan dulu, Mama mau beresin seperi kamar kamu berantakan soalnya. Oke Ma, cepetan ya Ma, Arin udah lapar banget soalnya. Aku berjalan ke arah ranjang Arin merapihkan spray yang sedikit berantakan, sambil memperhatikan Amel bonekanya Arin, yang duduk di atas ranjangnya. Tak ada yang aneh dari boneka itu. Terlihat seperti boneka biasa saja. Semua sudah rapi, dan aku berjalan ke arah pintu kamar Arin ingin meninggalkan ruangan kamar ini. Sebelum menutup pintu kamar Arin, kembali mataku tak sengaja mengarah ke Amel yang kembali tersenyum kepadaku, dan melambaikan tangannya. Aku yang terkejut melihat itu, sontak menutup pintu kamar Arin, dengan spontan, hingga menimbulkan suara hentakan keras. Bruk, astagfirullah, sambil mengatur nafas, yang masih memburu, aku berjalan ke arah meja makan, untuk menemani Arin makan siang. Sudah selesai makannya sayang? Belum Ma, masakan Mama enak, Arin selalu suka, Mama ngap makan juga. Iya sayang, Mama mau makan juga bareng Arin. Setelah selesai sholat asar, aku berdoa untuk keselamatan anakku dan keluarga kami. Aku benar-benar sudah tidak sabar menunggu suamiku pulang. Aku ingin mencurahkan semua isi hatiku tentang kejadian yang kualami hari ini. Dari dalam kamarku terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumahku. Suara mobil itu tak asing bagiku. Aku bergegas berlari keluar kamar menuju pintu utama, masih menggunakan mukena. Kusambut ia suamiku tercinta Mas Arman. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Mas, ucapku sambil memberi salam taksim kepada imamku itu. Mas Arman pun langsung menyambut uluran tanganku. Setelahnya langsung menggandengku masuk ke dalam rumah. Ayah, ucap Arin berlari dari kamarnya, keluar menemui ayahnya.
Mas Arman pun langsung membentangkan kedua tangannya, seraya ingin memeluk Arin. Mas Arman mengangkat tubuh mungil Arin, dan mendekapnya. Arin digendong oleh Mas Arman sambil terus memeluk ayahnya. Arin rindu banget sama ayah. Udah lama Arin gak ketemu ayah. Jadi Arin kangen banget, ucap Arin sambil melepaskan pelukan dari ayahnya, dan turun dari gendongan, berlari masuk kembali ke kamarnya. Mas Arman belum sempat menjawab ucapan Arin. Ia hanya mencubit gemas hidung Arin yang langsung berlari ke kamar. Krosek, krik, suara pintu terbuka. Aku dan Mas Arman mata kami menuju asal suara itu. Dan betapa terkejutnya kami melihat seseorang yang keluar dari balik pintu kamar mandi itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika suka, silahkan subscribe, like, dan share video ini. See you next video. Bye-bye.